Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat malam Bapa. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri yang telah mengumpulkan kami, anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau satukan kami dalam satu ruang, yaitu hadirat-Mu Bapa. Biarlah kami memberikan yang terbaik malam hari ini, waktu kami, hati kami. Kami mau satukan hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari kita nyatakan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita ulangi sekali lagi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
karya terbesar di dalam kehidupan kami adalah pengorbanan putramu Yesus yang Engkau berikan untuk kami, supaya kami beroleh selamat, supaya kami beroleh pengampunan-Mu, supaya kelak kami boleh kembali ke rumah-Mu, rumah yang bahagia yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami mau bersyukur untuk semua yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Mari kita nyatakan seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami boleh ada pada hari ini, di titik ini, karena belas kasihan-Mu, karena pengampunan-Mu. Engkau telah membayar hutang dosa kami dengan darah yang mahal yang tercurah di kayu salib. Kasih-Mu tak bersyarat, pengampunan-Mu tak bersyarat. Kami manusia yang tidak layak, yang tidak pantas, tetapi Engkau berikan pengampunan. Engkau berikan putra-Mu untuk menanggung semua dosa kami. Ajar kami Bapa, supaya kami memiliki hati seperti hati-Mu,
kasih yang tanpa syarat, pengampunan yang tanpa syarat. Mari kita nyatakan mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Benar Bapa, ajar kami memiliki hati seperti hati-Mu. Ketika hatiku disakiti, ketika hidupku dihakimi, ajar kami memiliki hati seperti hati-Mu. Ketika kami menyakiti-Mu, kami mengecewakan-Mu, Engkau selalu setia untuk tetap mengasihi kami. Engkau selalu setia untuk tetap mengampuni kami. Mari kita nyatakan sekali lagi, ketika hatiku telah disakiti. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni kami Tuhan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni kami Bapa. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami tanpa pamrih. Bahkan ketika kami masih berdosa, Engkau tetap mengasihi kami. Kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu.
Kami rindu naikkan pujian ini, sungguh-sungguh berkenan kepadamu. Mari kita nyatakan roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup.
Kuasamu mengalir Tuhan, kuasamu mengalir di tempat ini saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau melawat setiap anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk indahnya hadirat-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu, untuk kuasa-Mu yang mengalir dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memperbaharui kami. Engkau melawat hati anak-anak-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang hidup bagi kami. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan, kami dibawa terbang tinggi untuk mengalami hadirat-Mu yang sungguh indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami yang rindu akan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami yang terbaik Tuhan. Kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu. Mari kita siapkan hati. Kita nyanyikan Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Kami sungguh percaya kepadamu Yesus. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Pakailah kami hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan. Layakkan kami, sucikan dan kuduskan kami yang tidak pantas ini. Pakailah kami dengan sebebas-bebasnya, dengan kekuatan-Mu sendiri. Dengan roh-Mu yang kudus Tuhan, Engkau berbicara melalui kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami semakin hari hidup semakin berkenan kepadamu dan menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin.
Tes, suara saya jelas? Oke. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Jelas ya? Gimana penyembahannya? Oke ya? Ada suara Pak King sama Bu Yosi. Jadi penyembahannya itu kayak sudah sampai di itu, di gerbang surga. Selamat malam Romo, Bapak Ibu semuanya. Malam ini saya mau mengajak kita untuk membuka dari Injil Lukas bab 4 ayat 16, Lukas 4 ayat 16 sampai ayat 22 saja. Lukas bab 4 ayat 16 sampai 22. Sudah ketemu? Oke, kita akan membaca bersama-sama ya. Lukas bab 4 ayat 16 sampai 22. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada malam hari ini, minggu kedua, kami mau berbicara tentang pengampunan. Tuhan, singkapkanlah misteri yang tersembunyi di dalam firman-Mu ini. Nyatakanlah kepada kami, kaum sederhana dan kecil ini, yang haus dan rindu akan firman-Mu. Urapilah Roh Kudus-Mu untuk menjamah setiap jiwa-jiwa yang hadir pada malam hari ini. Segala kuasa-kuasa penghalang sabdamu yang tidak berasal daripadamu, kami sepakat, kami mau singkirkan di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang berkarya pada malam hari ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu, minggu lalu kita berbicara di sesi pertama, kita berbicara tentang bersyukur. Minggu kedua ini, malam hari ini, kita akan berbicara tentang pengampunan. Mungkin di antara kita ada yang bingung, kenapa saya memilih tema ini untuk berbicara tentang pengampunan. Dalam tema ini tersingkap pengampunan yang luar biasa.
Kita akan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Sesudah kita melewati 1 minggu untuk bersyukur, malam hari ini kita masuk tentang pengampunan. Sebelum kita berbicara tentang pengampunan, kita mengampuni sesama kita. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita melihat dulu ke atas. Kita berbicara tentang pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu yang terpenting. Sebelum kita mengalami pengampunan, sebelum kita menyadari pengampunan dari Tuhan, kita tidak sanggup, kita tidak mempunyai rahmat untuk mengampuni sesama kita. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Yesus kembali ke kampung halamannya, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, dan jemaat pada rumah ibadat itu berhak untuk membaca dari Alkitab. Jadi siapapun juga yang sudah cukup umur, yang sudah menginjak usia 30 tahun, dia berhak untuk membaca kitab Alkitab. Seperti juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia pergi memberitakan Injil. Pertama-tama dia memberitakan Injil sebelum adanya gereja-gereja, dia memberitakan Injil di mana? Di rumah-rumah ibadat. Yesus juga sama, melakukan hal yang sama. Ayat ke-17, kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Pejabat di dalam rumah ibadat itu memberikan kepada Yesus kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, Yesus menemukan nas, artinya dia menemukan satu teks di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Kalimat pertama yang Yesus ucapkan adalah, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Kalimat pertama ini berbicara tentang Mesias. Kitab Yesaya ditulis ratusan tahun sebelum kelahiran Yesus. Kitab ini berbicara akan datang saatnya seorang Mesias hadir di tengah-tengah kita, dan dia akan berbicara, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia, Tuhan, telah mengurapi aku. Kemudian yang pertama dari pewartaan yang diucapkan Yesus yang dia kutip dari kitab Yesaya itu adalah untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Yang kedua, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ketiga, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Keempat, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Yang kelima, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Sebagaimana kita pahami, pemahaman Mesias yang ditawarkan oleh Yesus berbeda dengan pemahaman Mesias pada masyarakat saat itu. Ketika Yesus berbicara, aku diutus, Roh Tuhan ada padaku untuk mengutus aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, selain dia memberitakan Injil, kabar gembira, kabar sukacita kepada orang-orang yang betul-betul miskin, kalangan miskin, kecil, tetapi di dalam situ mempunyai makna yang lebih dalam. Yaitu, pewartaan ini harus dipahami secara rohani, bukan secara duniawi. Ketika Yesus mengatakan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, siapa orang-orang miskin? Orang-orang miskin adalah mereka yang secara rohani jatuh ke dalam dosa. Orang-orang miskin.
Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ketika kita mendengar kata orang-orang tawanan, yang kita pahami adalah untuk memberitakan pembebasan kepada mereka yang ada di dalam penjara. Tetapi Yesus mengartikan ini sebagai memberitakan pembebasan kepada mereka yang ditawan oleh kuasa gelap. Ketika Yesus mewartakan Injil Kerajaan Allah, dia mengajar, kemudian dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dan penglihatan bagi orang-orang buta. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Selain Yesus menyembuhkan banyak orang buta, termasuk juga Injil pada hari ini, tetapi yang terpenting dan terutama adalah dia diutus untuk memberikan cahaya terang kepada mereka yang hidup di dalam kegelapan. Yang keempat, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, mereka yang mengalami penindasan. Yesus datang untuk membebaskan mereka yang berada di dalam kuasa iblis dan setan. Dan yang terakhir, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat ke-20, kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Bapak Ibu, ketika Yesus membacakan teks ini, nas ini, kitab suci ini, dia menutup dengan kata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dengan berkata demikian, Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Dialah Sang Mesias. Kenapa? Karena hanya Mesias yang berhak untuk menggenapi nas ini. Kapan nas ini digenapi? Pada saat Yesus mengucapkan kata itu. Lalu bagi kita, kapan nas ini tergenapi? Pada saat kita mengimani dan percaya di dalam hati kita. Apa yang Yesus ucapkan, pada saat itulah nas ini akan digenapi di dalam hidup kita. Ketika Yesus mengatakan pada saat ini, dia sudah menggenapi nas ini, dia memperkenalkan dirinya sebagai Sang Mesias yang datang untuk menyampaikan kabar baik, memberitakan pembebasan, penglihatan, dan membebaskan, serta memberitakan tahun rahmat. Mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepada dia. Dan semua orang itu, orang-orang sekampung itu, satu daerah, satu kampung dengan dia itu, membenarkan dia. Dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Ketika Yesus pertama kali memperkenalkan dirinya sebagai Sang Mesias, dia memperkenalkan diri di kampung halamannya. Artinya apa? Dia pertama-tama memperkenalkan, menyampaikan kabar gembira itu kepada orang-orang terdekat. Dia menyampaikan di Nazaret. Tetapi di Nazaret, dia justru ditolak. Bukan karena dia tidak bisa mengajar, bukan karena pernyataannya itu, tetapi ketika orang melihat asal-usulnya, mereka mulai menolak dia. Bapak Ibu. Lalu apa hubungan teks ini dengan tema kita yang berbicara tentang pengampunan? Ketika Yesus mengatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa artinya Bapak Ibu? Apa itu tahun rahmat?
Adakah rahmat yang paling besar yang Tuhan tawarkan kepada manusia selain pengampunan? Ketika Yesus menutup kitab itu, kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya apa? Saat inilah tahun rahmat, saat inilah pengampunan ditawarkan oleh Yesus kepada kita semua. Pada malam hari ini, kita semua yang mendengarkan firman ini, kita diperhadapkan dengan pernyataan ini. Yesus datang ke dalam hidup kita pada malam hari ini untuk menawarkan pengampunan kepada kita. Bapak Ibu, pengampunan tidak selama-lamanya ditawarkan kepada kita. Tidak selama-lamanya. Akan ada saatnya pintu ditutup. Akan ada saatnya pintu rahmat itu tertutup bagi kita. Allah itu memang Maha Rahim, tetapi ada saatnya pintu ditutup. Sebagaimana kita ketahui, Yesus sendiri pernah mengatakannya, pada saat pintu sudah ditutup, mungkin kamu akan berteriak, Tuhan, Tuhan, tetapi pintu sudah ditutup. Jadi selama pintu rahmat, pintu pengampunan masih terbuka untuk kita, mari kita ambil kesempatan ini. Mungkin kita berpikir, saya tidak hidup dalam dosa, saya tidak berzina, saya tidak berjudi, saya tidak menindas orang. Tetapi banyak di antara kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan. Rahmat Tuhan, pengampunan adalah sesuatu yang sangat-sangat penting yang Tuhan tawarkan kepada kita. Bapak Ibu kalau masih ingat, pada hari pertama ketika Yesus bangkit, pada hari pertama dia bangkit, Yesus bangkit pada hari ketiga, yaitu pada hari pertama, yaitu pada Paskah ketika dia bangkit. Dia melakukan banyak hal di hari itu. Menampakkan diri kepada Maria Magdalena, menampakkan diri kepada 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Malamnya ada satu peristiwa penting yang sering kita lupakan, yang dilakukan oleh Yesus malamnya. Yesus menembus pintu, menembus tembok, menjumpai para rasul yang terkunci di dalam pintu, di dalam ruangan itu. Masih ingat? Ada yang ingat kasus itu? Yang ketika dia hadir dan tidak ada Thomas di situ. Yang ketika Yesus hadir, dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Itu adalah hari pertama kebangkitannya. Apa yang Yesus katakan, apa yang dia perintahkan kepada para rasul pada saat itu? Saya mau membuka dan membacakan buat kita semua. Apa yang Yesus katakan pada saat itu? Ada di Yohanes 20 ayat ke-22. Yohanes 20 ayat ke-22. Apa yang Yesus sampaikan pada hari pertama dia bangkit itu? Di ayat ke-21 dia berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalimat itu diucapkan pada hari pertama Yesus bangkit, dan dia menembus tembok, menjumpai para rasul yang ketakutan di dalam sebuah ruangan. Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saat itu, Bapak Ibu, belum Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50. Ini adalah hari pertama Yesus bangkit. Pada hari pertama dia bangkit, dia menjumpai para rasul dan dia menghembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Ayat ke-23 bunyinya begini. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Apa yang Yesus perintahkan kepada para rasul untuk sesegera mungkin dilakukan pada hari kebangkitannya. Yesus mengutus mereka untuk memberitakan pengampunan dosa. Rahmat terbesar yang Tuhan tawarkan kepada manusia adalah pengampunan dosa. Kenapa saya katakan rahmat terbesar? Tanpa pengampunan dosa, manusia hidup binasa, mati binasa. Tanpa pengampunan dosa, kita tidak mungkin bisa mencapai surga. Karena semua umat manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa pengampunan dosa, tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri teguh di hadapan Allah. Sekarang saya kembali kepada teks yang kita bahas pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita masuk sedikit lagi lebih dalam. Kita membiarkan Roh Kudus membuka hati kita supaya dia menyingkapkan misteri-misteri yang tersembunyi lebih dalam lagi kepada kita. Ketika Yesus katakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Bapak Ibu, sesudah mengatakan kalimat terakhir, Yesus menutup kitab itu. Sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang sesungguhnya kalimat selanjutnya dari ayat itu sebelum Yesus menutupnya. Saya mau mengajak kita untuk melihat di kitab Yesaya. Ayat Yesaya bab 61. Kitab Yesaya bab 61, kalau yang tidak menemukan, dengarkan saja, saya akan bacakan. Yesaya bab 61 ayat 1, saya akan bacakan. Inilah kitab yang dia diberikan untuk dia bacakan pada hari itu. Yesaya 61 ayat 1 bunyinya begini, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Orang sengsara sama dengan orang-orang miskin. Dan merawat orang-orang yang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Perhatikan baik-baik ayat yang kedua. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Bapak Ibu, Tuhan menyingkapkan ini kepada kita semua pada malam hari ini. Ayat kedua bunyinya begini, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Yesus sesudah membaca untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan, dia menutup kitab itu. Apa artinya, Bapak Ibu? Yesus tidak meneruskan kalimat selanjutnya tentang murka Allah. Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Apa artinya? Yesus berdiri di hadapan Bapa. Yesus sedang menahan murka Bapa. Dia menutup kitab itu dan dia tidak bacakan lagi, dan dia hanya sampai pada kalimat terakhir untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus memberitakan pengampunan dosa. Pintu rahmat pengampunan dosa terbuka lebar kepada kita semua sejak
dari Nazaret. Sampai 2000 tahun, sampai saat ini, pintu pengampunan dosa, rahmat pengampunan dosa itu masih terbuka lebar bagi kita semua. Tadi saya katakan, pintu rahmat ini tidak akan terbuka selamanya. Kenapa? Kalimat selanjutnya berbicara tentang hari pembalasan Allah kita. Artinya, akan tiba saatnya datangnya hari penghakiman Tuhan. Tidak selama-lamanya pintu rahmat, pertobatan, dan pengampunan dosa terbuka bagi kita, Bapak Ibu. Dulu saya berpikir, saya mungkin kalau sudah menginjak usia 60 tahun, saya baru mulai akan melayani Tuhan. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena saya berpikir barangkali saya akan hidup sampai 90 tahun atau setidaknya 80 tahun. Orang yang hari ini mungkin mengatakan, besok saya mau datang ketemu kamu. Siapa tahu malam ini dia sudah dipanggil Tuhan. Sepupu saya kemarin mengatakan, Koko sudah pulang dari Bali ya, nanti saya mau main ke rumah ya. Saya bilang, oh ya silakan. 2 hari kemudian dia sudah dikuburkan. Pintu rahmat pengampunan dosa saat ini terbuka lebar kepada kita selama kita masih bisa bernapas. Tetapi tidak selamanya pintu itu terbuka bagi kita. Pada malam hari ini, siapa di antara kita yang mendengarkan suara Tuhan, kita membuka hati kita. Selama ini, mungkin kita berpikir, saya tidak hidup dalam dosa. Bapak Ibu, kita mungkin tidak hidup dalam dosa, tetapi seringkali kita menjadi seteru Allah. Kita menjadi musuh Allah. Ketika kita tidak hidup dalam kekudusan yang akan kita bahas minggu depan, kita hidup dalam dosa. Kenapa? Tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Allah. Bapak Ibu mungkin berpikir, saya saat ini hidup dalam dosa, tetapi sesudah saya meninggal masih ada api penyucian. Bapak Ibu jangan salah. Api penyucian itu adalah pintu gerbang surga. Hanya orang yang hidup dan meninggal dalam keadaan yang berrahmat, keadaan yang dalam persahabatan dengan Allah, tetapi masih membutuhkan penyucian, dia disucikan sementara di api penyucian. Tetapi kalau kita hidup menjadi seteru, musuh Allah, tidak hidup dalam kekudusan, kita hanya punya 2 pilihan. Surga, yang tadi api penyucian adalah bagian dari surga, atau neraka. Tidak ada pilihan lain. Hari pembalasan Allah ada. Yesus menutup kalimat terakhir itu kepada kita. Karena apa? Dia sedang memberikan waktu kepada kita saat ini. Dari dulu, 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang, tawaran ini masih tetap ditawarkan kepada kita. Pintu rahmat pertobatan masih tetap terbuka bagi Anda dan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, saya lanjutkan tentang pengampunan Allah. Pengampunan Allah adalah bukti kasih Bapa yang terbesar di dalam hidup kita. Dengan rahmat pengampunan, Bapa berjuang membawa anak-anaknya kelak kembali untuk tinggal bersamanya. Kita lihat di Kejadian 3, kisah jatuhnya manusia ke dalam dosa. Itu adalah cerita menyedihkan dari hati Bapa yang harus merelakan kehilangan dan berpisah dengan anaknya, yaitu Adam dan Hawa. Di Kejadian 3 ayat 8-9 dikatakan,
Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah mereka. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, "Di manakah engkau?" Ini adalah kisah ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Mereka takut untuk berhadapan dengan Tuhan. Tuhan bertanya di saat itu, "Di manakah engkau?" Iblis tahu persis cara memisahkan kita dengan Bapa. Dia akan goda kita sampai kita jatuh ke dalam dosa, sehingga kita malu dan bersembunyi, bahkan lari dari Bapa. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak punya keberanian lagi untuk mendekat dan berhadapan dengan Bapa. Adam dan Hawa pun bersembunyi ketika mereka jatuh ke dalam dosa. Tetapi coba lihat apa yang Bapa ungkapkan. "Di manakah engkau?" Itu bukan mengungkapkan Allah tidak tahu Adam ada di mana, tetapi ungkapan kesedihan Bapa yang kehilangan anaknya. "Di manakah engkau, anakku?" Saat kita jatuh ke dalam dosa dan lari dari Allah, Tuhan juga memanggil kita, "Anakku, di mana engkau? Kenapa tidak ada di dekatku lagi? Kenapa engkau bersembunyi? Kenapa engkau lari? Di mana engkau, anakku?" Itu adalah ungkapan Bapa yang penuh kasih, yang kehilangan anaknya saat kita jatuh dan lari daripada Bapa. Dosa pertama membuat Adam dan Hawa terpisah selamanya dengan Bapa. Adam dan Hawa tidak lagi bisa tinggal bersama dengan Bapa. Sejak awal, rencana penciptaan ini begitu indah. Bapa menciptakan kita anak-anaknya untuk tinggal dekat dengan Dia, bersama dengan Dia, ngobrol dengan Dia, menjadi kesayangannya di Taman Eden. Di tempat asal manusia itu diciptakan, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian. Hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Dia. Itu adalah rencana awal Bapa dalam menciptakan kita. Tetapi iblis datang mengacaukan semua rencana indah Bapa. Dia menggoda dan membawa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Karena dosa, terciptalah jurang antara kita dengan Allah. Dan ada konsekuensi dari dosa itu, yaitu maut, kematian kekal. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut. Sebab upah dosa adalah maut. Sejak awal kalau kita baca kitab Kejadian, di situ kita tahu sejak awal Allah sudah memberitahukan hukum ini kepada Adam. Allah berkata bahwa jika Adam tidak taat, dia akan mati. Di Kejadian 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati." Ketika Adam makan buah itu, Allah tidak dapat menyangkali perkataannya. Firman Allah adalah ya dan amin. Apa yang dia firmankan tidak dapat dia sangkal. Dia harus menepati apa yang dia sudah firmankan karena dia Tuhan. Dia tidak bisa menyangkali dirinya. Karena konsekuensi ketidaktaatan itu, Adam mewariskan dosa kepada kita. Juga akibat dari dosa itu, yaitu kematian. Tetapi mari kita lihat apakah Bapa tinggal diam? Apakah Bapa kecewa dengan manusia yang dia ciptakan? Ketika mereka jatuh, mereka lebih percaya kepada iblis daripada kepada Bapa yang mengasihi mereka. Itu pastinya sangat menyakiti hati Bapa. Seperti yang sering kita lakukan, kita lebih sering percaya kepada iblis daripada firman Tuhan. Ketika iblis bisikin,
ketakutan, kecemasan, kita lebih percaya itu daripada firman Tuhan, bahwa Dia menyertai kita selama-lamanya. Apakah Bapa tinggal diam? Lagi-lagi tidak. Bapa mencari cara bagaimana menyelamatkan anak-anaknya, supaya kelak bisa kembali kepadanya, hidup bersama lagi dengan Dia. Bapa yang terluka karena ketidaktaatan Adam dan Hawa tetap mengampuni. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita tahu, di situ dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa memberikan anak tunggalnya, supaya kita tidak binasa. Dulu ketika saya tidak memahami isi kitab suci, kebenaran yang sesungguhnya, saya sering bertanya, Tuhan, Engkau kan Maha Kuasa. Kenapa Yesus harus menderita dan mati di salib untuk menyelamatkan kami? Kan Engkau Tuhan, semua ini ada dalam kuasa-Mu. Bahkan bumi dan segala isinya tinggal Engkau berfirman semuanya jadi. Mengapa untuk mengampuni kami Yesus harus mati di kayu salib? Dulu saya tidak mengerti. Kenapa harus seperti itu? Saya menemukan jawaban ini dalam ayat Roma 6 ayat 23 yang tadi saya sebut. Sebab upah dosa adalah maut. Putranya Dia berikan untuk mengalami maut itu, supaya manusia yang percaya pada misteri penebusan ini mendapat pengampunan dosa dan punya kesempatan untuk kembali hidup bersama Bapa di surga. Di Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Meski manusia yang berdosa seharusnya mati, Allah memberikan kasih-Nya yang tak bersyarat. Dia memberikan putra tunggalnya sebagai korban yang sempurna untuk mengampuni dosa kita, untuk membayar hutang dosa kita, hutang dosa nenek moyang kita Adam dan Hawa. Pengampunan ini benar-benar menunjukkan bahwa Dia sungguh adil dan sangat berbelas kasih. Dia adil dalam segala keputusannya. Dia memutuskan upah dosa adalah maut. Tetapi cintanya begitu besar, Dia nggak mau kita semua itu mengalami maut. Dia korbankan anaknya untuk mengalami maut itu, untuk menyelamatkan kita. Dia tidak bisa menyangkali firman-Nya, tetapi Dia mengorbankan anak tunggalnya untuk hukum yang telah Dia firmankan sendiri. Kita manusia diberi kesempatan, di sini banyak yang menjadi orang tua, supaya kita tahu bagaimana hati Bapa mengasihi kita anaknya. Bagaimana hati Bapa terluka ketika kita berdosa. Dan Dia harus merelakan anaknya yang sulung dan kudus menjadi korban atas dosa-dosa kita. Kita yang menjadi orang tua yang punya anak, kita bisa merasakan betapa beratnya jika harus merelakan anak kita mati. Bapa menanggung semua luka-luka itu saat melihat anaknya Yesus di kayu salib untuk membayar semua hutang dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Jika Yesus tidak datang, maka mautlah, kematianlah masa depan kita. Kita tidak punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga jika Yesus tidak datang. Apa itu maut? Apakah kematian di dunia ini? Kematian di dunia ini bukan maut yang sesungguhnya. Karena mati di sini adalah mati jasmani, bukan mati yang kekal. Kita mati di dunia ini, kita masih punya kehidupan yang kekal di sana. Tetapi maut yang sesungguhnya adalah kematian roh kita yang kekal.
terpisah dari Allah selama-lamanya, tidak punya kesempatan lagi untuk tinggal bersama dengan Dia. Di dalam kematian kekal itu, selama-lamanya tidak ada lagi kesempatan. Kita mau bertobat pun tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi pilihan. Itulah maut yang sesungguhnya. Itulah tempat yang iblis perjuangkan supaya kita masuk ke dalamnya selama-lamanya. Kebinasaan kekal. Dan itulah kesedihan Bapa yang paling besar ketika Dia melihat kita masuk ke dalam tempat kebinasaan kekal itu. Itu adalah kesedihan Bapa yang paling besar. Kenapa Dia sampai mengirim putra tunggalnya supaya bisa mengampuni dosa-dosa kita. Kesedihan Bapa seperti itu mungkin buat kita orang tua, kita bisa merasakan seperti apa kesedihan itu. Itu seperti hati seorang ibu atau hati seorang bapak melihat kematian anaknya, terpisah dari kesayangannya selama-lamanya. Begitulah hati Bapa ketika melihat kita jatuh ke dalam kebinasaan kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih yang tanpa pamrih, pengampunan Bapa yang tidak bersyarat. Dia mengajarkannya begitu sempurna di dalam Yesus. Bagaimana dengan hati kita? Saat kita terluka, saat kita disakiti, saat hidup kita dihakimi, apakah kita yang menjadi anak-anaknya saat ini memiliki hati yang mengampuni seperti Dia? Mengampuni, mengasihi tanpa syarat. Di Matius 26 ayat 28 dikatakan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dia sudah mengajarkan pengampunan itu dengan mencucurkan darah untuk kita semua yang tidak pantas diampuni. Bagaimana dengan kita dalam mengampuni sesama kita? Mari kita datang dengan segala kerendahan hati untuk mendapatkan rahmat pengampunan Bapa, dan mohon rahmat-Nya untuk kita juga mampu mengampuni sesama kita seperti hati Bapa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa.